Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di media aparatur. Di sini saya akan share kepada Bapak Ibu mengenai registrasi prasyarat administrasi PPG guru tertentu tahun 2025. Nah, pada video sebelumnya saya sudah coba sharing mengenai pengenalan prasyarat biodata diri ya. Di situ ada 3 komponen. Komponen pertama itu mengisi biodata diri, kemudian perpal ijazah, dan komponen yang ketiga itu mengenai pemilihan bidang studi PPG. Nah, nanti saya akan bahas di video berikutnya mengenai teknis pengisian ketiga komponen tersebut. Namun di sini Bapak Ibu, untuk pembukaan seleksi administrasi PPG itu kan dimulai dari kemarin ya, tanggal 28 November sampai nanti tanggal 20 Desember. Nah, Bapak Ibu usahakan jangan terlalu buru-buru, dan diusahakan juga jangan terlalu santai ya di akhir deadline baru mendaftar. Tapi sebelum Bapak Ibu mendaftar, apakah Bapak Ibu itu tahu juknisnya, tahu alur pendaftarannya dan lain sebagainya? Nah, ini perlu Bapak Ibu baca ya. Karena di sisi lain Bapak Ibu informasinya itu mengambil dari berbagai macam sumber, saya sarankan Bapak Ibu menyimak video ini karena saya sumbernya dari langsung PPG Kemendikbud ya, yaitu dari Dirjen GTK. Jadi resmi ya, ini bukan dari website-website berita. Nah, nanti saya akan bahas sedikit mengenai apa yang perlu disiapkan untuk juknis dan persiapan pendaftaran administrasi PPG-nya. Nanti akan diulas di sini Bapak Ibu. Kalau mau masuk silahkan Bapak Ibu di browser atau Google pencarian, silahkan klik PPG, kata kuncinya nanti muncul seperti ini. Bapak Ibu klik. Nah, mungkin dari kebanyakan guru juga banyak ya yang langsung mendaftar gitu, terburu-buru. Namun di sisi lain, di sini Bapak Ibu juga perlu memahami juknis pengisian. Nah, silakan Bapak Ibu simak aja sebagai bahan literasi tambahan Bapak Ibu. Di sini saya sudah masuk ke halaman resmi PPG. Kemudian Bapak Ibu itu kalau sebelumnya, kalau Bapak Ibu kemarin membuka website ini, yang kolom ketiga ini tidak ada ya Bapak Ibu. Ini baru muncul kemungkinan pagi ya, atau malam. Kalau 2 hari yang lalu atau kemarin itu saya buka belum ada. Nah, kenapa saya tidak menyarankan terburu-buru? Karena ini penting untuk juknis ya, petunjuk teknis pengisian. Jangan sampai Bapak Ibu itu sudah sudah mendaftar dan tidak bisa dirubah, kemudian Bapak Ibu menemukan kendala gitu. Karena PPG ini 1 kali seumur hidup ya, menggunakan NIK yang valid. Jadi usahakan jangan buru-buru dan jangan terlalu santai deadline di akhir penutupan. Nah, kita langsung ke ini ya, kita pahami dulu informasinya. Baik itu Bapak Ibu harus memahami juknis, syarat peserta, ketentuan, alur, dan semuanya harus dibaca ya. Nah, di sini kita masuk ke halaman pertama dari berita terbaru PPG. Untuk sasaran pesertanya Bapak Ibu, PPG bagi guru tertentu tahun 2024 ini, sasaran peserta seleksi administrasinya adalah guru yang memenuhi persyaratan dan belum pernah mengikuti program pemerolehan Serdik ya. Jadi kalau yang belum memiliki Serdik ini, Bapak Ibu wajib atau bisa mendaftar. Nah, kalau misalnya sudah memiliki Serdik, kemudian pengen misalnya punya 2 ijazah S1, nah pengen Serdik lagi dengan ijazah satunya, itu tidak bisa ya, karena dari NIK-nya itu sudah muncul Serdik. Nah, selain itu Bapak Ibu ada catatan penting bahwa di sini peserta harus dari poin pertama ini harus seleksi administrasi PPG bagi guru dilaksanakan mulai tanggal 28 November ya, berarti kemarin, 2 hari kemarin, sampai dengan 20 Desember secara online, daring itu online melalui akun SIM PKB ya. Sudah saya singgung di video sebelumnya, masuk ke SIM PKB ya. Nah, untuk catatan penting yang kedua,
dalam periode seleksi administrasi, guru yang memenuhi syarat dapat melakukan verifikasi dan validasi data di SIM PKB. Nah, untuk yang perpal di SIM PKB ini sebagai langkah prasyarat ya. Prasyarat itu sebelum Bapak Ibu mengupload dokumen, mengupload SK, mengisi biodata dan lain mengisi hal-hal yang berkaitan tentang kepegawaian, Bapak Ibu harus memahami atau melakukan perpal di SIM PKB dulu. Apa yang perlu diperpal? Di video sebelumnya ada 3 komponen yang harus diperpal. Pertama, Bapak Ibu itu harus memperpal biodata kesesuaian Dapodik dengan data realnya atau data misalnya KTP, SK ya, itu nanti Bapak Ibu tulis. Kemudian komponen yang kedua, Bapak Ibu itu harus memperpal ijazah. Nah, perpalnya kalau Bapak Ibu misalnya sudah perpal, nanti tinggal ngeklik yang udah perpal. Misalnya belum perpal di info GTK, berarti Bapak Ibu masuk ke info GTK secepatnya dan melakukan verpal. Nah, perpal pun ada 2 cara Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lulusan zaman dulu ya, berarti menggunakan unggah berkas. Kalau Bapak Ibu lulusannya tahun 2000 ke atas, Bapak Ibu cukup menggunakan by system yang ada di info GTK ya. Itu ada nanti database-nya, database kampusnya itu Dikti ya. Kemudian komponen yang terakhir yang harus diperpal di SIM PKB yaitu bidang studi PPG yang nantinya akan dipilih. Nah, nanti Bapak Ibu linearitasnya itu ketika sudah perpal ya, linearitasnya itu ijazah dengan bidang studinya apa, nanti Bapak Ibu pilih. Nah, itu adalah poin kedua. Nah, poin ketiganya, peserta guru dapat melakukan perpal dengan mengunggah ijazah pada halaman info GTK setelah tanggal 20 Desember 2024 akan menjadi kandidat sasaran seleksi administrasi PPG bagi guru tertentu. Nah, peserta guru ini nantinya melakukan perpal dengan mengunggah ijazah pada halaman info GTK ya setelah nanti 20 Desember ini. Setelah nanti 20 Desember ini sebagai sebagai kandidat sasaran. Jadi ini intinya belum masuk ke ranah pendaftaran Bapak Ibu. Tapi ini udah yang Bapak Ibu isi di SIM PKB itu sebagai bentuk sasaran ya. Sebagai bentuk prasyarat. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu, semoga penjelasan kali ini bisa dipahami. Jadi jangan terburu-buru, silakan pahami juknisnya terlebih dahulu agar tidak panik ya, asam lambung naik, darah tinggi gitu, itu khawatir juga ya. Jadi silahkan pahami juknisnya agar ketika ada kendala Bapak Ibu tenang dan bisa ada solusinya. Mungkin itu saja, nanti saya akan update video masih tentang registrasi PPG. Agar tidak ketinggalan informasi terbaru, silahkan klik tombol subscribe, kemudian nyalakan loncengnya. Jika menyukai video ini silahkan share dan like. Kalau ada pertanyaan silahkan komentar ya. Insya Allah kalau saya bisa jawab, nanti saya akan jawab di kolom komentar. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.